Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah dalam berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, selawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian dan diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia yang kita jalani detik ini pasti memiliki ujung dan akhir, lalu kemudian akan berlanjut pada kehidupan yang tidak memiliki akhir. Hidup setelah kematian, kehidupan yang pasti semua kita mendatanginya, kehidupan sebagai tempat pembalasan terhadap apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan saat ini. Kita semua butuh bekal, bukan bertujuan bersaing di dunia. Bekal ini lebih kita butuhkan untuk menuju alam akhirat, dan sebagai bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa,
dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Ibnu Umar lantas berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai datang pagi. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun wasiat dari Ibnu Umar diambil dari hadis berisi nasihat supaya kita tidak berpanjang angan-angan. Jika kita berada di petang hari, maka janganlah menunggu sampai pagi hari. Jika kita berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sampai petang hari. Bahkan kita harus merasa bahwa bisa jadi ajal atau kematian menjemput kita sebelum itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna, dan hari ditampakkan semua perbuatan yang tersembunyi sewaktu di dunia. Juga pada hari itu, orang-orang yang melampaui batas akan berkata penuh penyesalan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka hendaknya setiap muslim benar-benar memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi ini. Karena pada hakikatnya hari inilah masa depan bagi manusia yang sesungguhnya. Kedatangan hari tersebut sangat cepat seiring dengan cepat berlalunya usia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, senantiasa Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan hari kiamat sampai-sampai dia menjadikan seperti besok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sudah seharusnya kita harus benar-benar mempersiapkan diri lebih awal tanpa harus menunggu kata nanti atau esok, karena kematian itu datang tanpa menunggu masa tua, tanpa menunggu sakit. Ia bisa datang kapan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walaupun sesaat. Bukanlah syarat kematian harus sakit terlebih dahulu, bukan pula syarat kematian harus tua terlebih dahulu. Masihkah kita yakin bahwa kita berumur panjang karena kita masih muda atau bertubuh sehat? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam syairnya yang penuh dengan hikmat, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat mudah meninggal tanpa ada sakit, dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fakam min fata amsa wa abha dahikan wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari, padahal mereka sedang ditununkan, padahal kapan mereka ditunun dalam keadaan mereka tidak sadar.
wa kam min sigharin yurja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umur, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyiapkan bekal amal soleh untuk kembali ke kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومصطفى ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.